Di laga ini, Inzaghi memainkan dua pemain baru, Zielinski dan Taremi di line up awal. Lalu bagaimana Inter bermain dengan dua pemain baru tersebut? Apakah ada taktik baru yang digunakan? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk formasi, Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Hanya saja mayoritas pemain dalam line up adalah pemain baru dan akademi. Misalnya di penjaga gawang ada Josep Martinez, di belakang ada Agoume dan Fontana Rosa, lalu di tengah ada Zielinski dan di depan ada Taremi. Yang patut diingat adalah posisi Zielinski dan Mkhitaryan karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat lawan mulai kuasai bola, Inter lakukan high block. Tampak penyerang gelandang dan wingback menekan lawan sejak awal. Bahkan bek tengah pun sampai ikut menekan ke depan untuk hentikan build up lawan. Bisek tampak menekan pemain sayap Las Palmas. Sementara itu, saat bola sudah di tengah, Inter segera bentuk formasi 5 back. Dua wingback ada di dua sisi bersama 3 back tengah. Tapi formasi ini tidaklah kaku. Sesekali pressing agresif tetap dilakukan oleh dua back tengah, yaitu Bisek dan Fontana Rosa. Bahkan penalti yang didapat Inter pun diawali dari pressing agresif Bisek. Ia berposisi lebih maju dan mampu memotong umpan lawan. Ia pun membawa bola ke depan dan umpankan bola ke Taremi. Dari sinilah awal Taremi dijatuhkan di kotak penalti oleh bek Las Palmas. Kombinasi dua taktik Inzaghi tersebut membuat Inter cukup kuat di belakang di laga ini. Dua pola tersebut sama seperti yang diterapkan musim lalu, di mana pressing tinggi yang dilakukan selalu melibatkan bek tengah yang maju baik saat di pertahanan lawan atau sudah di pertahanan sendiri. Yang minus dari sistem pertahanan Inter di laga ini adalah kombinasi build up antara kiper dan pemain lain. Koordinasi kadang kurang baik sehingga dua kesalahan terjadi. 2 kali Josep Martinez lakukan kesalahan. Di babak pertama umpannya malah mengarah ke lawan. Beruntung umpan lanjutan bisa dipotong bek Inter. Di babak kedua umpannya ke Zielinski tak tepat karena ia tak sadar Zielinski dikerubungi lawan. Itu membuat bola direbut lawan. Beruntung tendangan lawan mengenai tiang. Ini harus diperbaiki Inzaghi di sesi latihan. High block yang diterapkan Las Palmas membuat Inter menempatkan 3 gelandang di belakang saat build up. Sementara 2 wingback diposisikan lebih maju. Aslani, Zielinski, dan Miki membantu kiper dan bek tengah alirkan bola ke depan. Meskipun begitu, hal tersebut hanya dilakukan sesekali. Dominannya hanya 2 gelandang yang ada di belakang, yaitu Aslani dan Zielinski, sementara Miki berposisi lebih maju. Itu pun tampak saat bola sudah ada di tengah. Kembali Aslani dan Zielinski yang lebih belakang dan Miki main lebih maju. Ini menunjukkan bahwa Zielinski dimainkan di posisi Barella. Tapi sayangnya performa Zielinski di laga ini agak tersamarkan karena Inter lebih banyak lakukan serangan dari kiri. Sehingga agak sulit menilai seberapa baik dirinya gantikan posisi Barella di tengah kanan. Itu terjadi karena Inzaghi memasang Kamate yang berkaki kiri sebagai wingback kanan. Sehingga ia tampak tak maksimal di sisi kanan. Sebagai contoh, saat lakukan crossing, ia selalu menukar dulu kakinya ke kiri baru lakukan crossing. Itu tentu menghambat perannya sebagai wingback kanan yang notabene pemberi umpan dari sisi lapangan. Namun setidaknya dari laga ini kita bisa melihat bahwa Inzaghi akan memposisikan Zielinski di posisi Barella, sementara Fratesi sebagai pengganti Miki. Hal yang cukup bijak sehingga membuat semua posisi di tengah punya pengganti sepadan. Namun patut digarisbawahi kesimpulan ini terlalu dini dan harus melihat laga-laga selanjutnya. Kembali ke cara bermain, saat bola sudah di depan, Inter memajukan 2 wingbacknya ke depan sisi. Tampak Kamate dan Augusto ada di kedua sisi. Lalu di depan tengah tak hanya ada 2 penyerang tapi juga 1 gelandang yaitu Miki. Sehingga Inter punya 3 pemain di depan tengah. Maka saat salah satu penyerang main lebih dalam, pengisi depan tengah adalah Miki. Ia rutin gantikan penyerang di depan dan jadi target dari umpan di depan tengah.
Selain itu, Inzaghi pun memposisikan bek tengah kanan dan kirinya maju. Bisek rutin maju di kanan dan Fontanarossa maju di kiri. Itu tampak pada gol kedua Inter saat Fontanarossa maju. Bila dicermati, Miki lakukan umpan 1-2 dengan Fontanarossa sehingga bisa menusuk ke kotak penalti. Lalu ia umpankan bola ke Taremi dan jadi gol kedua Inter. Lalu untuk peran dua penyerang pun Inzaghi memainkan Taremi di posisi Lautaro dan Correa di posisi Thuram. Sehingga Correa jadi pemain yang lebih banyak melebar bahkan ke sisi yang bukan posisinya. Kesimpulannya, taktik menyerang Inzaghi di laga ini masih sama dengan pakem musim lalu. Miki sejajar dengan dua penyerang dan dua wingback dan bek tengah maju. Belum terlihat perbedaan taktik yang dilakukan. Sisi positifnya, pakem taktik musim lalu tersebut dimainkan dengan baik oleh pemain baru Taremi. Ia mampu memerankan posisi Lautaro dengan baik. Berkat pergerakannya, penalti bisa diberikan untuk Inter. Lalu positioningnya yang tepat membuatnya bisa mencetak gol kedua. Itu saja pembahasan di video ini. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih kepada nama-nama berikut yang telah menyisihkan rezekinya untuk saya di Saweria. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.